Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani Aulia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 2006 dan 2013. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama, pengertian kurikulum 2006 dan 2013, yang kedua landasan kurikulum, yang ketiga prinsip-prinsip kurikulum, yang keempat struktur kurikulum, dan yang perbedaan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Kurikulum 2006 adalah kurikulum yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Dan kurikulum ini lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Sedangkan kurikulum 2013 adalah kurikulum yang memiliki 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan yang terakhir aspek keterampilan. Kurikulum memiliki beberapa landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan empiris. Yang pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan masih banyak yang lainnya. Kedua, landasan filosofis. Kurikulum harus berpijak pada aliran-aliran filsafat agar dapat memberikan nuansa terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang akan digunakan. Selanjutnya, landasan teoritis, artinya kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan yang berbasis kompetisi. Yang keempat adalah landasan empiris. Landasan empiris adalah landasan yang menjadikan siswa agar dapat menguasai konten pendidikan yang sudah dirancang. Selanjutnya, prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, relevansi, kedua, kontinuitas, yang ketiga, fleksibilitas, yang keempat, efektivitas, dan yang kelima, efisiensi. Yang pertama, relevansi, artinya isi, tujuan, dan proses kurikulum tersebut harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, serta adanya kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum tersebut. Yang kedua, fleksibilitas, artinya dalam pelaksanaan kurikulum tersebut memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, kemampuan, maupun latar belakang si anak. Kontinuitas, artinya pengalaman belajar siswa itu harus berkesinambungan, baik berupa tingkat kelas ke tingkat kelas lainnya, tingkat jenjang pendidikan ke tingkat jenjang pendidikan lainnya, maupun tingkat jenjang pendidikan ke pekerjaannya. Prinsip efisiensi, artinya kurikulum tersebut praktis dan mudah dilaksanakan. Selanjutnya, efektivitas, artinya keberhasilan kurikulum tersebut dapat berjalan dengan baik apabila kuantitas dan kualitasnya juga baik. Yang keempat, struktur kurikulum. Kurikulum memiliki struktur. Yang pertama, kelompok mata pelajaran. Yang kedua, beban belajar. Yang ketiga, kalender pendidikan. Pertama, kelompok mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran ini memberikan pengetahuan dan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, beban belajar. Beban belajar adalah waktu yang dibutuhkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu proses pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ajaran. Selanjutnya yaitu perbedaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2006, standar isi ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian standar kompetensi lulusan. Sedangkan di kurikulum 2013, standar kompetensi lulusanlah yang terlebih dahulu, baru menentukan standar isi. Kedua,
Dalam kurikulum 2006, dia lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Sedangkan di kurikulum 2013, dia memiliki beberapa aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.